fokus deliktinya. Itulah kira-kira yang polisi ini tidak akan runtuh apabila pembunuhnya itu berasal dari dalam polisi sendiri. Malah polisi itu akan mendapatkan kepercayaan kalau mau membuka tabir ini dengan seterang-terangnya. Udah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru. Yang penting siapa? Kan gitu Pak. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Itu Pak. Rapat Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022 sempat diwarnai perdebatan antara anggota Wakil Rakyat. Perdebatan itu bermula dari Dipo Nusantara. Ketua UPA yang berasal dari fraksi PKB menggunakan hak bicaranya dengan membacakan catatannya. Kepada Kapolri, ia menjelaskan gambaran seperti apa politik di institusinya agar tidak menjadi bola liar. Bukan hanya itu, Dipo juga meminta Kapolri menjawab perihal adanya badan jaringan judi konsorsium 303 yang beredar luas di media sosial. Saya kira hal ini perlu diklarifikasi Pak Kapolri dan jajarannya. Baca Dipo di ruangan Komisi 3 DPR RI yang dipantau dari program Breaking News di Kompas TV. Sebab, kata Dipo, dari data judi konsorsium 303 yang dikantonginya terdapat nama Irjen Verdi Sambo hingga bintang 2 dan 1 di institusi Polri pada puncak strukturnya. Satu yang disebut Dipo dalam badan konsorsium 303 itu adalah Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto. Saat Dipo masih membacakan, Wakil Pimpinan Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni kemudian menyampaikan interupsi. Pak Dipo, saya interupsi. Lebih baik pertanyaannya secara umum, jangan dibacakan satu persatu. Takut nanti menyalahartikan orang yang ada di depan sini. Secara umum saja Pak Dipo, ujar Sahroni. Dipo kemudian menjawab jika materi soal judi konsorsium 303 yang tengah dibacakannya sudah beredar di publik. Kemudian Wakil Pimpinan Komisi 3 DPR RI dari fraksi Golkar Adi Skadir melakukan interupsi dan menyarankan kepada Dipo untuk bicara berdasarkan fakta dan data. Interupsi pimpinan, sebaiknya sebagai anggota Komisi 3 kita bicarakan berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan hoaks, sambut Adi Skadir. Di sela Adis bicara, kemudian Ketua Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan interupsi. Adis kemudian menegaskan bahwa dirinya tengah melakukan interupsi kepada Cucun. Saya masih interupsi, kenapa dipotong? Kalau orang interupsi tidak boleh dipotong. Bapak ini anggota DPR kenapa tidak mengerti tata tertib? Tambah Adis. Izin Pak Ketua, jadi saya sarankan sampaikan hal-hal sesuai data dan fakta. Karena kita bicarakan itu harus sesuai data dan fakta. Kalau ada yang beredar, sampaikan saja hal-hal yang beredar di media, apakah itu betul atau tidak. Jadi tidak usah menyebut nama. Jadi begitu, kita ini orang hukum, bicara tentang hukum. Selesai Adis bicara, Cucun kemudian mengajukan interupsi kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI. Namun Sahroni meminta Cucun menunda interupsinya, hingga Dipo menyelesaikan hak tanyanya dalam rapat kerja dengan Kapolri. Sebentar Pak Cucun, biarkan Pak Dipo selesaikan dulu, ujarnya. Dipo kemudian izin melanjutkan seraya menegaskan kepada Adi Skadir bahwa dirinya juga orang hukum. Saya lanjut Ketua, saya juga orang hukum Ketua, kata Dipo. Tidak berhenti di situ, ternyata Adi Skadir tanpa mengatakan interupsinya merespon pernyataan Dipo yang mengatakan dirinya orang hukum. Sudah dokter belum? Tanya Adi Skadir. Dipo kemudian melanjutkan hak bicaranya dalam rapat kerja dengan Kapolri. Setelah itu, Ahmad Sahroni meminta Dipo untuk menyerahkan apa yang menjadi catatan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Terima kasih Pak Dipo. Perkenan Pak Dipo yang tadi kalau boleh lebih senang Pak Dipo kasih ke Pak Kapolri terkait apa yang menjadi pertanyaan Pak Dipo. Itu lebih mantap, langsung saja Pak Dipo. Biar difoto, nggak apa-apa kan Pak Cucun, ujar Ahmad Sahroni. Namun, tiba-tiba Cucun menyampaikan di ruang Komisi 3 DPR RI agar pimpinan tidak bersikap diktator. Pak, saya minta tertib juga. Tidak boleh saya itu sama dengan Bapak juga. Saya juga menduduki pimpinan. Nggak pernah saya diktator, anggota harus di bawah pimpinan. Tolong juga hargai anggota. Ini anggota fraksi saya. Bapak jangan potong. Kalau waktu mau habis, ingatkan waktu. Jangan sampai ke substansi. Biarkan anggota saya ngomong, Pak. Timpal Cucun. Saya juga pimpinan di luar komisi ini. Anggota mau ngomong, saya silahkan mau ngomong apa. Anggota itu dalam MD3. Jangan bilang Pak Dipo bukan dokter. Hadis dokter harus dikomparasikan, begitu nggak boleh Pak. Apa jadinya standar dokter itu? Adis Kadir kemudian melakukan interupsi. Ia mengaku tidak suka disebut diktator. Interupsi pimpinan. Saya tidak senang kalau saya diomongi diktator. Siapa yang diktator di sini? Saya hanya meluruskan. Pimpinan saya belum selesai. Saya hanya meluruskan, jangan sebut nama. Itu saja yang saya bilang, ujarnya. Situasi ini kemudian memunculkan interupsi dari sejumlah anggota Komisi 3 DPR yang ingin menyampaikan pernyataan. Tapi Ahmad Sahroni kemudian mengambil peran dengan menekankan bahwa rapat kerja dengan Kapolri ditonton. Ini ditonton oleh puluhan juta orang. Kalau etika Komisi 3 tidak bisa memberikan kepada publik dengan jelas, rusak ini kita. Lebih baik kita pelan-pelan, sabar dulu. Tadi terkait Pak Dipo, saya menyampaikan secara umum saja, karena waktu padat sekali. Cuman itu saja, ujar Syahroni. Terkait Pak Adis, kalau masalah dokter atau segala macam, kita semua pasti punya jabatan gelar. Tapi kiranya, yuk kita dinginkan kepala. Kasihan Pak Kapolri sudah stres ini dia. Lebih baik kita mendepankan kepentingan persaudaraan saat ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan karena kesalahan datang dari saya pribadi yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.